ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kehidupan, tambahan kehidupan kepada kita. Semoga waktu, kesempatan dan masa kehidupan yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Itu sebuah kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dengan metode soal dan jawab. Kita masih membicarakan pertanyaan yang ke-118 ya, masih belum selesai, yaitu tentang kaifa sifatu dzalika minas sunnah, ya, bagaimana gambaran al-'ard atau ditampakkannya amal-amal manusia menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita bahas hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya di halaman 177 bagian atas. Ya. Ini dalam riwayat yang lain. Faqad sa'altuka ma huwa ahwan min dzalik. Ya, ini berarti nyambung kepada riwayat yang sebelumnya ya. Coba kita lihat 176 bagian bawah. Yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Akan didatangkan orang yang tidak beriman, orang yang kafir di hari kiamat. Fayuqalu lah, lalu dikatakan kepada orang kafir tersebut, ya, ketika dia melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ara'aita law kana laka mil al-ardi dhahaban akunta taftadi bih. Ya, seandainya engkau memiliki sepenuh bumi emas, apakah engkau akan menembus semua ini? Apakah engkau akan menembus hartamu yang banyak tadi dengan supaya terlepas dari azab ini? Maksudnya demikian. Fayaqul na'am, maka dia menjawab, benar ya Allah, aku akan menembus supaya aku enggak kena azab. Maksudnya dengan emas yang sepenuh bumi tadi. Fayuqal, maka dikatakan, qad su'ilta ma huwa aisar min dzalik. Ya, dulu engkau ketika di dunia engkau telah diminta dengan sesuatu yang lebih ringan, ya, bukan dengan harta yang begitu banyak, emas sepenuh bumi, tapi sesuatu yang lebih ringan, yaitu agar engkau beriman, agar engkau masuk dalam Islam, agar engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tidak mau. Itu maksudnya. Seandainya engkau mau, engkau beriman, engkau bertakwa, pastilah insyaallah engkau terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang riwayat yang lain halaman 177. Faqad sa'altuka ma huwa ahwan min dzalik. Ya, aku pernah memintamu yang lebih mudah daripada itu. Wa anta fi sulbi Adam, ketika engkau berada di tulang rusuk Adam. Alla tusyrik bi, agar engkau tidak menyekutukan diriku. Fa abaita, maka engkau menolaknya, illa syirk, dan tetap berbuat kesyirikan. Ya, di sini juga hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kemudian jamaah sekalian, Nabi SAW juga bersabda, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali kelak akan berbincang, akan bercakap-cakap dengan Rabb-nya. Ya, bagaimana bercakap-cakapnya? Wallahu alam. Kita mengimani sebagaimana adanya, bahwa seorang hamba akan berdialog
dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, ya, tidak ada antara hamba tersebut dengan Allah Azza wa Jalla penerjemah. Ya, tentu hamba tersebut sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri, dan Allah Maha tahu bahasa hamba-hambanya, ya, tanpa ada penerjemah. Fayanzur aymana minhu, kemudian hamba tersebut melihat, ya, ke arah kanannya. Fala yara illa ma qaddam, tidak ada yang dia lihat kecuali amal yang telah dia perbuat. Illa ma qaddama min amalih. Wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, dia melihat ke arah kirinya, tidak ada yang dia perhatikan kecuali perbuatannya. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia melihat, ya, ke depannya. Fala yara illa nar, tidak ada yang dia lihat melainkan api neraka. Tilqa wajhi, di hadapan wajahnya. Ya, ini saat-saat yang dahsyat, saat-saat yang luar biasa jemaah sekalian, di mana seorang hamba berhadapan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sekelilingnya, di sekitarnya amal-amal yang dia perbuat, di depannya adalah siksa api neraka. Ya. Kemudian apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, ya, maka takutlah kalian dari api neraka itu, walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya bersedekah setengah butir kurma. Ya, artinya walaupun hanya kebaikan yang begitu sederhana cuma saya lakukan, yang penting kau selamat dari api neraka tersebut. Ya, karena tidak ada di samping kananmu kecuali amalmu, tidak ada di samping kirimu kecuali perbuatanmu. Ya, bagaimana kalau perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, sementara di depanmu neraka, engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wasiat beliau, berbuatlah kebaikan, maksudnya meskipun hanya sebesar setengah butir kurma. Ya. Meskipun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma, insyaallah. Ya, ini mengingatkan kita akan kisah seorang yang meminta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah tidak punya makanan kecuali hanya satu butir kurma. Itu yang diberikan oleh Aisyah kepada wanita tersebut. Ya, wanita itu punya 2 anak perempuan. Lalu wanita tersebut, ibu tadi membagi, ya, satu kurma tadi menjadi 2, yang setengah diberikan kepada anaknya, setengah lagi diberikan kepada anaknya. Ya, ya, artinya sampai seperti itu pun lakukan. Aisyah radhiyallahu anha meskipun hanya satu kurma dia berikan. Ya, ini termasuk ladang-ladang pahala atau kebaikan. Dan kita jamaah sekalian tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Ya, mungkin hanya dengan selisih kebaikan seseorang bisa selamat, bisa melebihi dari amal keburukannya. Ya. Kita juga ingat bagaimana riwayat yang menjelaskan ada seorang yang menjumpai sebuah sumur, ya, lalu dia meminum dari sumur tersebut, ya, lalu dia jumpai di luarnya seekor hewan yang menjulurkan lidahnya, lalu dia balik ke sumur tadi, dia isi terompahnya dengan air, lalu dia angkat, dia ke atas, dia kasih hewan tersebut, dan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala membalasinya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, artinya jangan meremehkan kebaikan meskipun itu hanya sesuatu yang remeh atau sesuatu yang sederhana. Ya. Ini riwayatnya sama sekalian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq bab man nuqisha al-hisab udhiba. Ya, juga Imam Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, Imam Ibnu Majah dalam Muqaddimah bab firrad al-Jahmiyah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yadnu ahadukum yakni al-mu'minin." Salah seorang di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman, yadnu akan mendekat mir rabbihi, kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya di akhirat kelak. Hatta yad'a kanafahu alaihi, sehingga Allah meletakkan naungannya di atasnya. Fayaqul, seraya berkata, seraya berfirman, a'amilta kadza wa kadza,
apakah engkau melakukan ini dan itu? Nah, ini ditanya hamba tersebut, apakah engkau melakukan ini dan itu? Benar? Fayaqul, lalu hamba itu menjawab, na'am, benar ya Allah. Wa yaqul, lalu Allah bertanya lagi, dan Allah Maha tahu, amilta kada wa kada, engkau melakukan ini dan itu? Fayaqul, na'am, benar ya Allah. Fayuqarriruhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya yuqarriruhu. Kemudian thumma yaqul inni satartu 'alaika fid dunya, ya, dahulu ketika di dunia aku telah menutup perbuatan tersebut, ya, maksudnya manusia tidak ada yang tahu, ya, hanya engkau yang melakukan dosa, orang lain enggak tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang aku akan ampuni dosamu tersebut. Wa ana aghfiruha lakal yaum, aku akan ampuni dosamu tadi. Ini termasuk di antara hal yang menunjukkan kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya, dan Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya. Inni satartu 'alaika fid dunya, ya, dahulu di dunia aku menutupi dosamu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku juga akan mengampuninya. Ya, biasanya seorang hamba kalau melakukan dosa itu dia malu atau tidak, teman sekalian? Malu, ya, takut malu diketahui orang, ya, khawatir diketahui orang. Karena itu orang kalau berbuat dosa dan itu tidak punya rasa malu, dia terang-terangan berbuat dosa, maka di sini dosanya lebih besar. Ya, karena dan itulah disebut dengan mujahir. Ya, mujahir artinya orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Ya, umumnya orang berbuat dosa dia khawatir diketahui orang lain, dan itu pun juga dosa. Tapi kalau seandainya dia melakukannya dengan terang-terangan, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi lagi ya pada bagian yang tengah ke akhir. Fayaqul na'am wa yaqul amilta kada wa kada. Jadi Allah bertanya, apakah engkau melakukan perbuatan ini dan itu? Ya, ini dan itu kenapa tidak disebutkan di sini? Ya, karena keragaman amal manusia. Ya, banyaknya perbuatan orang, setiap kita berbeda. Ya, tentu kita berharap yang disebutkan itu adalah kebaikan. Tapi di sini yang dimaksud adalah perbuatan dosa hamba tersebut. Apakah benar engkau melakukan dosa ini, dosa itu? Dia menjawab, na'am, benar ya Allah. Fayuqarriruhu, kemudian hamba tersebut mengakuinya. Thumma yaqul, lalu Allah berfirman, inni satartu 'alaika fid dunya, aku telah menutupi hal tersebut padamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku akan mengampunimu pada hari ini. Ya, karena itu kalau orang sudah pernah terlanjur ya berbuat dosa, maka kewajibannya adalah segera istighfar, bertaubat dan menutupi perbuatannya yang telah lalu. Ya, karena di antara unsur taubat itu adalah an-nadam, ya, an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ya, jadi kalau seseorang taubat tapi dia berbangga dengan dosanya yang telah lalu, maka ini berlawanan dengan salah satu syarat taubat. Ya, syarat taubat menyesali, ya, tutup dan tidak dia sampaikan, maka dia insya Allah ya dengan taubatnya Allah menerima taubatnya tersebut dan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, jemaah sekalian. Ada lanjutannya di sini, tapi tidak disebutkan dalam terjemah. Wa ghairu dzalika minal ahadits, dan hadits-hadits lainnya. Itu bisa ditambahkan setelah lafaz aku juga akan mengampuninya. Ya, kemudian footnote 270 itu lanjutannya, wa ghairu dzalika minal ahadits, dan hadis-hadis lainnya. Artinya masih ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hal ini, namun penulis Syekh Hafidz hanya menyebutkan sebagiannya. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-119. Kaifa sifatu nasri suhuf minal kitab? Kaifa sifatu nasri suhuf minal kitab? Ya, bagaimana gambaran sifatu nasri suhuf? Ya, sifat dibentangkannya, disebarkannya catatan amal perbuatan menurut Al-Qur'an Al-Karim. Ya.
Ini salah satu prinsip keimanan ya, dalam iman kepada hari akhir, yaitu adanya diberikannya catatan amal kepada setiap orang, setiap hamba. Tergantung dari amalnya. Namun semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sifat dibentangkannya, disebarkannya amal perbuatan tersebut kepada manusia menurut Al-Qur'an? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Wa kullu insan, dan tiap-tiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat kitaban, yaitu kitab catatan amal, yalqahu mansura, yang dijumpainya dalam keadaan telah terbuka. Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu, bacalah catatan amal perbuatanmu. Insyaallah sama sekalian kita disuruh membaca catatan amal perbuatan kita sendiri. Ya, bagaimana kita akan mengingkarinya? Semuanya tercatat, tidak ada yang terluput sedikit pun. Ya, semuanya dirinci, dicatat, tercatat di situ. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab atas dirimu. Kafa binafsika, ya cukuplah dirimu, al yauma, pada hari ini, 'alaika hasiba, atas dirimu sebagai penghisab. Ya cukup engkau sebagai yang menghisab. Ya maksudnya cukup engkau yang menilai sendiri amal perbuatanmu benar atau enggak, pernah engkau lakukan atau enggak. Ya, ini tentu saat-saat yang berat ya bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan amal kebajikan. Tapi sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang yang pernah berbuat kebaikan. Ya, bagi orang beriman, beramal soleh, insya Allah catatannya adalah kebaikan-kebaikan. Mungkin dia pernah tergelincir, tapi dia segera istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu diantara perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya, berbahagialah seseorang yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya, tentu tidak luput kita dari kesalahan, dari dosa, tapi di situ ada banyak tulisan istighfar, taubat, istighfar, taubat. Ya, ini orang yang beriman, banyak amal solehnya. Ya, namun kalau orang tersebut orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang ahli maksiat, maka tentu catatan amalnya dipenuhi dengan kekufuran, dipenuhi dengan catatan nifaknya, catatan perbuatan dosanya dan sebagainya. Ya, ini merupakan ayat yang patut menjadi renungan dalam kehidupan. Al-Isra 13 sampai 14. Ya, bagaimana kita mengisi catatan tersebut dengan yang terbaik. Ya, caranya bagaimana sekalian, jamaah sekalian, yaitu dengan mengisi kehidupan ini dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mengisi hidup dengan istighfar dan bertaubat kepadanya. Ya, karena ini satu hal yang pasti dan mesti kita akan menjumpai amal perbuatan kita sendiri. Ya, coba kalau kita merenung sama sekalian, kemudian kita mencatat ya perbuatan yang pernah kita lakukan seumur hidup, kita nggak akan mampu. Tapi dalam catatan tersebut di hari kiamat semuanya terinci, tidak ada satupun yang terluput dari apa yang pernah kita lakukan. Ya mungkin kita ingat hanya globalnya ya, mungkin pernah ini, tapi di situ dalam catatan tadi tanpa ada sesuatu yang terluput dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat. Bagaimana kitabnya? Wallahu alam, ini sesuatu yang gaib, ya sesuatu yang belum kita lihat, namun kita yakini kebenarannya, adanya catatan amal-amal manusia. Ya. Kemudian di ayat yang lain dalam surah At-Takwir ayat yang ke-10 Allah menegaskan, wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal nusyirat, disebarkan.
Ya, apabila catatan amal disebarkan, ya, masing-masing menerima catatan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Ya, jadi dia bukan menerima catatan amal orang lain, ya, amalnya dia sendiri. Ya, bukan amal keluarganya, amalnya dia sendiri. Ya, itu yang dia dapatkan. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa wudi'al kitab," dan diletakkanlah kitab. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, dan diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat kejahatan. Musfiqin, mereka dalam keadaan ketakutan. Mimma fihi, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya takut, ya menghindar tidak bisa. Semuanya telah tercatat perbuatan dosa-dosanya. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab, ya wailatana, ya celakalah kami. Ma li hadzal kitab, bagaimana kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, enggak meninggalkan yang kecil yang besar, semuanya dicatat, semuanya tertulis. Ya, dia sampai heran, kok bisa semua perbuatanku tercatat semua. Tapi dia nggak bisa mengingkari karena benar-benar dia lakukan. Illa ahsoha, semuanya telah diliput, semuanya telah tercatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan hadir. Ya, hadir maksudnya tercatat, tertulis. Wala yadhlimu rabbuka ahada, namun Tuhanmu tidak akan mendolimi siapapun. Ya, maksudnya nggak akan tercatat di situ sesuatu yang tidak kita lakukan. Ya, pasti semua yang pernah kita kerjakan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini juga jelas sekali, gamblang sekali akan adanya diberikannya catatan amal perbuatan manusia kepada setiap hamba. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalau di redaksi aslinya di kitabnya ini tidak disebutkan lengkap ya ayat-ayatnya. Kalau diterjemah Masya Allah disebutkan lengkap. Ya, coba kita perhatikan ayatnya. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Mulai dari sini ya, mulai ayat 18 ini. Coba kita perhatikan ayat yang ke-18. Yauma idzin tu'raduna, pada hari itu ditampakkanlah, ya maksudnya ditampakkanlah amal-amal. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 19-nya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqul, lalu dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Ya. Ambillah, bacalah kitabmu ini, bacalah kitabku ini. Kemudian jamaah sekalian, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, sesungguhnya aku dulu yakin bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Artinya apa? Dia orang yang beriman. Ya, artinya alhamdulillah aku dulu yakin adanya hari hisab. Ya, dan dia menerima dengan catatannya dengan tangan kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi, artinya dhanantu di sini yakin ya, aku dulu yakin ketika di dunia bahwasanya aku akan mendapati hari penghisaban.
Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang yang demikian dia dalam keadaan kehidupan yang menyenangkan. Ini kalau kita kepingin kebahagiaan dunia akhirat, salah satu yang bisa kita lakukan dengan memaksimalkan iman kita. Ya, selain dengan amal soleh, maka iman ini kuatkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Ya, buah-buahnya dekat. Ya, kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Kulu washrabu hani'an, ya makanlah dan minumlah dengan tenang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ya, dari apa yang telah berlalu. Maksudnya ketika di dunia engkau telah beriman, telah beramal soleh, ya sekarang ganjarannya silahkan bermakan dan minum dengan tenang, tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa takut, dan diberikan kepada mereka segala kenikmatan surgawi. Ini ayat 24 ini juga patut menjadi renungan kita jemaah sekalian, tadabbur kita, bahwasanya amal-amal soleh yang kita kerjakan yang hanya sebatas kehidupan dunia ini tentu tidak seberapa, tidak sebanding dengan kenikmatan ukhrawi yang sifatnya abadi. Sebaliknya di ayat 25-nya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqul, lalu dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai seandainya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu apa itu hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya seandainya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ya, maksudnya saya kira kematian itu sudah akhir dari segalanya. Ya, ternyata masih ada kehidupan yang berlanjut, kehidupan yang abadi di akhiratnya. Ya, nggak nyangka kalau aku dibangkitkan, nggak nyangka kalau aku diberikan kitab seperti ini. Seandainya kematian itu akhir segala sesuatu, aku sudah nggak mendapatkan ini semua. Ma aghna anni maliyah, hartaku nggak berguna lagi. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah sirna. Maka dikatakan khudhuhu faghulluh, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ya, sampai akhir ayat. Ya, ini yang bisa kita beri tanda jemaah sekalian kaitannya dengan bab kita, yaitu di ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18, ya 19, ya 18 itu art, ya ditampakkannya, kemudian 19 dibagikannya kitab-kitab. Ya, kemudian di ayat yang ke-25, ya 25 juga diberikannya catatan amal kepada mereka yang durhaka dengan tangan kirinya. Nah, baik. Nah, kalau di redaksi Arabiknya jamaah sekalian itu dimulainya dari ayat yang ke-19. Ya, jadi kita perhatikan di layar, ya, dan juga firman Allah, fa amma man utiya kitabahu. Ya, dan juga firman Allah, fa amma man utiya kitabahu, ayat yang ke-19 ila qaulihi, sampai firman Allah al-khatiun di ayat yang ke-37. Ya, di bagian atas sama baris kedua. Ya, namun di sini diterjemahnya mulai dari ayat yang ke-9. Nah, baik, kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Insyiqaq, ya, dalam surah Al-Insyiqaq Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, jadi tanda orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang. Ya, akan isinya. Ya. Karena isinya adalah kebaikan, isinya adalah iman, amal soleh, istighfar dan taubat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, wal iyadzubillah, ya, dengan cara yang tidak baik, ya diberikan catatannya dengan
tangan kirinya dari belakang punggungnya. Yang satu lagi dengan cara yang terhormat dengan tangan kanannya. Ya, dia terhormat menerimanya dan dia berbangga, bergembira dengan isi dari catatan amalnya. Sebagian manusia dengan tangan kirinya dan ada yang dari belakang punggungnya, waliyadzubillah. Nah, ini alamat kalau isinya adalah keburukan. Ya, orang yang diberikan dengan tangan kirinya. Fahadha yadullu ala anna man yu'ta kitabahu biyaminih. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, yu'tahu min amamih, akan menerimanya dari arah depannya. Ya, dia menerima tangan kanan, berarti diberikannya dari arah depannya dengan cara yang mulia, dengan terhormat. Wa man yu'ta kitabahu bishimali, orang yang diberikan dengan tangan kirinya, yu'tahu min wara'i dhahrih, maka diberikan dari arah belakangnya. Wal iyad billah. Ya, wal iyad billah, dan perlindungan hanya kepada Allah azza wa jalla. Itu arti wal iyadu billah, perlindungan hanya kepada Allah azza wa jalla. Ya, ini dalil jamaah sekalian dari Al-Qur'anul Karim yang sekaligus menjadi apa istilahnya itu kesiapan kita ya untuk kehidupan di masa mendatang. Bagaimana caranya kita berupaya mendapatkan buku catatan amal kita dengan cara yang baik, dengan tangan kanan kita dari arah depan kita, dan kita mendapati isinya kebaikan-kebaikan. Isinya adalah iman, isinya adalah amal soleh. Nah, ya, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan yang ke-120. Ya, ma dalilu dzalika minas sunnah? Apa dalilnya bahwasanya diberikannya catatan amal itu dari hadis? Maksudnya dalil dari hadis apa? Bahwasanya catatan amal itu dibagikan. Ya, fihi ahadits katsirah, ya, di dalamnya ada hadis-hadis yang banyak, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadnul mu'min min rabbih, ya, akan mendekat seorang mukmin kepada Rabbnya, hatta yad'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidzunubihi, sehingga Allah meletakkan naungannya di atasnya. Kemudian orang tersebut mengakui dosa-dosanya. Ya, fayuqarriruhu bidzunubihi. Ya, kalau letter lucknya Allah mentakrir hamba tersebut dengan dosa-dosanya. Ya, maksudnya benar engkau melakukan ini, benar melakukan ini, benar. Oh ya, benar ya Allah, benar ya Allah. Itu takrir ya, di apa bahasa kita itu? Di ini ya. Benar engkau melakukan demikian, benar ya Allah. Itu yuqarriruhu bidzunubihi. Ya, tentu di sini terjemah bebasnya itu sehingga orang tersebut mengakui dosa-dosanya. Mengakuinya setelah disebutkan tadi, engkau melakukan ini, seperti itu ya. Itu fayuqarriruhu, maka Allah mentakrir hamba tersebut dengan dosa-dosanya. Allah mempersaksikan hamba tersebut dengan dosa-dosa yang dia kerjakan tadi. Ya, ta'rifu dzambaka, engkau melakukan dosa ini, dia bilang, "A'rif, aku tahu ya Allah." Yaqul, "Rabbi a'rif, ya Allah aku benar, aku tahu." A'rif, ya Rabb, aku tahu. Fayaqul satartuha fid dunya. Lalu Allah berfirman, menghibur orang yang beriman ini, aku telah tutupi dosamu tadi di dunia. Ya, maksudnya enggak ada orang tahu, hanya engkau yang tahu. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku sekarang ampuni. Masya Allah, kurang apa jemaah sekalian? Di dunianya ditutupi oleh Allah, di akhiratnya diampuni. Ini bukan berarti seseorang lalu menerjang dosa, tidak. Ya, seseorang hati-hati dari perbuatan dosanya. Tapi ini termasuk rahmat Allah kepada orang tersebut, di mana Allah tutupi dosa tadi, kemudian Allah ampuni di akhirat. Karena itu kalau seseorang terjerumus ke dalam dosa dan sudah nggak ada yang tahu sama sekalian, maka segera istighfar, segera taubat. Ini berarti kemurahan Allah atas dirinya. Bagaimana seandainya dosa yang dibuka, dosanya diketahui oleh banyak orang, ya, bagaimana malunya orang tersebut. Ya, ketika dia sudah tertutupi, alhamdulillah, ya segera istighfar, taubat, dan insaf dari dosanya, ya, dengan harapan ampunan Allah di akhirat. Thumma tutwa sahifatan hasanatih, thumma tutwa sahifatu hasanatih, kemudian ya, catatan amal kebajikannya ditutup kembali. Wa amal akharun, adapun kaum yang lain, au al-kufar, atau orang-orang yang kafir, fayunada alaihim, maka dipanggil mereka di hadapan seluruh makhluk. Ya, wa yaqulul ashhad haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah
orang-orang yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ya, artinya dihinakan oleh Allah, disebutkan di hadapan seluruh manusia yang ada. Yang ini orang beriman tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisabnya. Orang yang kafir, yang tidak beriman disebutkan dengan ya seruan yang didengar oleh semua makhluk. Mereka itu orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka. Ya, di hadapan seluruh manusia yang ada. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa adapun ya hal yudhkar al-habib habibahu yaumal qiyamah? Ya. Ada yang terlewat ya. Aisyah bertanya, apakah seseorang akan mengingat kekasihnya nanti di hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, amma inda thalath fala, amma indal mizan hatta yathqul, ya, au yakhiffa fala, wa amma inda tatayirul kutub fa imma an yu'ta bi yaminih aw yu'ta bi shimalih fala, wa hina yakhruju unuqun minan nar. Ya, wahai Aisyah, adapun dalam 3 keadaan dia tidak akan diingat. Saat pertimbangan amal kebajikan ringan maupun beratnya, itu pun tidak akan ingat. Saat buku catatan amal perbuatan berterbangan disebarkan, tidak ingat. Saat buku catatan amal perbuatan bertebaran, ya, lalu diterima dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Demikian pula hal itu tidak akan ingat saat orang tersebut keluar dari api neraka. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, jadi orang yang pernah ya dengan kekasih, dengan orang yang dia cintai sama sekali, itu di hari kiamat tersebut masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ya, termasuk orang tuanya, anaknya, ya, semua tidak memikirkan yang lain kecuali dirinya. Ya, sampai dia selamat baru ingat. Ya, kan tadi disebutkan setelah dia menerima catatannya dengan baik, lalu dia bergembira. Dia ingin kembali memberitahukan keluarganya. Ya, jadi semuanya akan ya menjadikan seseorang itu lupa, menjadikan seseorang yang tidak ingat sampai dia selamat. Ya, sampai dia di surga ingat kepada orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dekat dengannya. Ya, hadis panjang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, Masya Allah. Kita cukupkan ya jemaah sekalian sampai di pertanyaan yang ke-120 ya, dikasih tanda batas akhirnya. Mudah-mudahan dari uraian penulis Syekh Hafidz Al-Hakami memberikan muhasabah bagi diri kita, memberikan kesiapan kepada kita untuk ya menyiapkan hari kita, yaitu hari esok yang ini pasti akan terjadinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas Islam, di atas as-sunnah, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan amal-amal kita catatannya dengan tangan kanan kita, dihisab dengan hisaban yasiro. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.